Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan debat antara apologet Kristen Indonesia bersama dengan para polemikus Islam. Mari kita dengar dan menyimak video ini secara cerdas dan memberikan komentar yang baik dan positif. Mari kita dengarkan video ini dan selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Yang nggak diampuni. Kalau di Islam, kalau di Al-Quran, Kristen pasti neraka. Nah, menurut Yesus juga Kristen neraka, Bang. Saudara Noah. Itu pasti itu mutlak gitu. Itu tidak diragukan lagi bagi orang yang menggunakan akal sehat. Kristen otomatis neraka, tidak bisa tidak. Menurut Yesus loh ya, bukan menurut Bang Suma. Tapi Yesus yang menggariskan, ya Kristen itu mau tidak mau neraka. Dan itu tidak main-main, ucapan Yesus itu paten. Karena dalam bahasa Yunani pun dikatakan begitu, Bang. Memang tingkatan ilmu manusia itu berbeda-beda, Bang ya. Jadi kalau jujur saja saya akui, saya sudah tanya juga kan sama teman-teman. Ada di sini teman saya Muslim juga, katanya kalau di Islam ini banyak tingkat keilmuannya. Maksudnya cara pemahamannya ada beberapa tahap. Contoh, ada yang menggunakan ilmu syariat aja gitu, ada yang menggunakan ilmu apa namanya? Tasawuf ya, tasawuf. Jangan bahas yang abang nggak paham, Bang. Nanti mentok lagi, nabrak lagi ke tembok. Saya nggak membahas, saya hanya mengatakan itu kalau yang orang tasawuf ini katanya ataupun pakai ilmu mahrifat katanya kan, itu beda lagi tuh, Bang. Kalau sama kami yang menggunakan syariat itu nggak masuk di akal kami. Yang bilang beda. Itu teman saya sendiri. Bukan begitu. Orang belajar Islam itu ada yang pertama itu tauhid. Ya, jadi Islam itu yang pertama tauhid yang harus diperdalam. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika datang mengajarkan Islam selama 13 tahun itu pendalaman materinya adalah tauhid. Gitu. Sehingga ketika berbicara mengenai tauhid, orang akan sempurna tauhidnya ketika orang itu melaksanakan syariat. Ketika syariat kemudian berkaitan dengan amalan-amalan ini dipermantap dengan stasiun yang lebih di atas lagi yaitu tauhid, maka dia akan sampai kepada makrifat. Jadi tidak bisa dipisah-pisah. Ada orang mengatakan syariat aja, tauhid tidak bisa. Kayak mana ceritanya orang melakukan syariat tanpa bertauhid? Bagaimana caranya orang bertauhid tanpa bersyariat? Itu nggak bisa. Jadi ilmu makrifat itu kajiannya adalah harus dari syariat, harus jadi muamalat, harus kemudian bertauhid, harus akhlak. Tidak akan sampai kepada ma'rifat kalau tidak melalui tangga-tangga tadi. Tidak bisa. Orang tidak bisa jadi sarjana kalau tidak dari SD, SMP, SMA. Nggak ada itu orang langsung ma'rifat. Nggak ada. Harus melalui tangga-tangga tadi. Nah, ada orang mengaku tasawuf, mengetahui tasawuf, ada orang sampai kepada ma'rifat, tapi menurut tanggapan dia sendiri. Nah, sedangkan di Islam itu sia-sialah sebuah amalan tanpa diawali dengan ilmu. Makanya ilmu itu di Islam harus bersanad, tak boleh asal-asal. Sehingga muncul pemahaman pribadi, muncul tarekat-tarekat yang tidak berdasar kepada sumber yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang mengatakan mengaku kepada makrifat tapi dia tidak bersyariat, apa itu namanya? Gimana bisa sarjana tanpa SMA? Susah, nggak bisa ditelaah oleh pemikiran. Jadi ketika saya misalnya gini, Anda mengaku taat, Anda mengaku percaya kepada Yesus, Anda pada level percaya, tapi Anda mengaku percaya, tapi semua perintah-perintah Yesus tidak dilaksanakan. Itu apa namanya? Saya pengikut Yesus, saya adalah pengikutnya, saya adalah muridnya, tapi semua perkataan dan perintah nggak dilaksanakan. Berarti Anda sampai level ke makrifat, tauhidnya Anda dapat mentauhidkan, maksudnya mentuhankan gitu ya, mentuhankan Yesus, tapi apa yang diajarkan Yesus tidak dilaksanakan. Jadi itu namanya hoax. Nah, begitulah orang yang mengaku bahwa sampai ke makrifat tapi tidak menjalankan syariat. Kayak mana ceritanya? Sementara orang beriman itu ya harus mempraktekkan.
Iman tanpa perbuatan itu buta. Maka kalau beriman sampai kepada level keyakinan tapi tidak melaksanakan apa yang diperintahkan, ya itu penipuan namanya. Jatuhnya kepada kezaliman, bisa-bisa jadi kemunafikan. Seperti itu saudara Noah. Jadi kalau saudara berkata ya umat Islam bisa mengatakan Kristen itu masuk neraka karena Al-Quran, saya bisa pastikan Bible menyatakan dengan pasti Kristen masuk neraka. Dan itu saya bisa buktikan dan sering saya buktikan. Menurut pengakuan dan pengajaran Yesus itu sendiri. Bukan saya ngarang-ngarang, tidak. Tapi itu pengakuan Yesusnya. Seperti itu, saudara Noah. Jadi bukan hanya Islam yang mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Tidak. Tapi justru Yesus juga yang mengatakan itu. Bahwa orang-orang kafir itu tempatnya di neraka. Itu mutlak gitu. Kecuali nih ternyata Bible itu salah kutip. Tapi paling tidak Al-Quran sudah mengatakan innal ladzina kafaru, orang-orang kafir itu tempatnya di neraka dan mereka kekal di dalamnya. Apa orang kafir ini? Orang kafir ini adalah orang yang ingkar kepada perintah Tuhan setelah datang perintah itu kepada mereka. Nah, itu dia masalahnya. Ini saya coba simpelin nih Bang Zumani. Yes. Jadi kalau orang yang ngaku nerima makrifat tapi nggak melakukan syariat itu sama aja kayak Paulus nggak sih Bang? Betul. 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 Benar itu. Ada orang kan nggak usah sunat, nggak usah sholat, nggak usah ini, udah deket sama Tuhan pokoknya. Imani aja gitu maksudnya. Ada orang yang biasa kan. Saya tanya waktu saya SMP, saya habis sholat Jumat itu bukan pulang ke rumah, saya langsung ke perempatan samping masjid. Saya mau belanja, teman bilang tutup tokonya. Enggak, itu terbuka, aku bilang gitu. Pas saya ke sana, bener yang menjual itu omnya. Jadi aku tanya, Om enggak salat Jumat Om? Apa kata beliau? Salat itu untuk apa? Kata beliau, salat itu untuk apa nak? Kita itu sebelum mati udah kita tamatkan sholat kita, kata dia. Jadi sebelum kita meninggal, sholat kita itu sudah tamat. Jadi untuk apa lagi kita perhatikan sholat? Oh, toh kita sudah sholat duluan. Wah, itu akhirnya lama-lama saya berpikir, ini kenapa orang? Saya tanyalah sama guru saya di pondok. Oh, itu orang yang punya tarekat. Mereka mencoba untuk membuat jalan sendiri tanpa melalui syariat. Tapi itu nggak bisa. Nggak mungkin pernah bisa. Orang bisa sampai kepada level itu tanpa melakukan stasiun-stasiun untuk menyembah kepada Allah. Sementara ketaatan itu maksudnya adalah ketundukan kepada perintah. Bagaimana ceritanya tidak tunduk kepada perintah tapi merasa bersatu dengan Tuhan? Gimana itu? Tidak akan mungkin bisa terjadi. Justru orang-orang yang bermakrifat adalah orang yang tidak pernah sekalipun kemudian lalai dari ibadah. Artinya mereka adalah ahli ibadah. Itulah orang makrifat. Nah sama sekarang kita ini. Kenapa kita sholat? Karena kita mengetahui dan menyadari Allah itu ada. Kalau kita tidak menyadari Allah itu ada, ya seperti orang-orang yang tidak sholat itu. Karena tidak menyadari. Cuman mengetahui Tuhan itu ada. Tapi dia tidak menyadari esensi daripada kebertuhanan makhluk itu adalah ketundukan. Seperti itu adanya. Yang jadi masalah besar sebenarnya ini. Tapi lagi-lagi ya akal yang harus menjadi acuan. Ketika kemudian terkutuklah, membebaskan kita dari kutuk hukum Taurat. Belum lagi Efesus 2 nomor 15 dengan matinya dan seterusnya dia telah membatalkan segala perintah-perintah Tuhan. Ini gimana ceritanya? Jadi dia memakrifatkan umat ya Bang ya? Iya. Makanya dikatakan di Roma 10 nomor 9 itu, barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan diimani dengan sepenuh hati, maka dia akan diselamatkan. Gimana ceritanya orang cuma berkata seperti itu, maka dia akan diselamatkan. Artinya ya hanya doktrin dan dogma sampai pada level bersatu dengan Tuhan, tapi hanya
perasaan sendiri aja. Tidak ada pengesahan dari Tuhannya. Artinya cinta bertepuk sebelah tangan aja gitu Bang. Hanya ngaku-ngaku imani aja. Benar tidaknya yang penting, ya yang enteng lah yang dicari. Gak usah yang terlalu ribet. Nah, padahal untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya harus menjadi berserah diri terhadap perintah gitu. Karena Yehosuanya melakukan syariat Bang. Dia sujud, dia doa, dia sunat, dia nggak makan babi, dia nggak ini, dia nggak itu. Tapi tiba-tiba ada yang mensyariatkan semuanya, makrifatkan semua. Udah itu nggak usah kita syariat, kita makrifat aja sih paling dekat sama Tuhan gitu. Gak bisa. Kan hanya menyembah dalam roh. Karena ada saya dengar khutbah dan paparan dari Ustadz apa saya lupa, ada lewat di Komal tadi siang. Udah kalau lupa nggak usah dibahas Bang. Ya enggak, saya hanya kita yang bener yang jelas-jelas aja yang dibahas. Kayak memakrifatkan. Kadang-kadang ngambil sesuatu yang dia lupa. Terus dia mau nerangin gimana sih lu? Enggak, saya itu aja sekilas aja dengarnya gitu. Saya Udah lah kalau sekilas nggak sempurna itu. Noah, menurut kamu itu nerakanya Kristen ada isinya nggak sih? Saya tidak tahu Bang. Terus Kristen itu masuk surga atau neraka? Saya tidak tahu Bang. Itu Tuhanlah yang tahu. Terus kamu sendiri ini yakin dirimu masuk surga atau neraka? Saya tidak tahu Bang. Itu hanya Tuhan yang tahu. Terus apa yang kau tahu, Noah? Ya. Kehendak kita bukan kehendak Tuhan Bang. Kehendak Tuhanlah kehendak kita. Oke, kalau begitu saya balik. Kehendak Tuhan supaya masuk surga gimana? Gini, ketika Abang bilang kehendak Tuhan supaya kita masuk surga harus gimana? Oke, kalau menurut ajaran agama ya, kita memang harus berdoa, meminta bersyukur dan mengakui keberadaan Tuhan, bahwasanya Tuhan itu ada dan Tuhan itu Maha mengetahui. Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi itu Tuhan yang esa. Oke. Caranya bagaimana? Itu dasarnya. Caranya bagaimana? Tapi gini. Nggak dulu, terusin dulu, tar dulu Noah. Caranya bagaimana? Ya, oke, caranya itulah tadi melalui ibadah-ibadah ya. Siapa yang ngajarin begitu? Nah, jadi ini kontradiksi Bang. Enggak, siapa yang ngajarin lu beribadah? Ya, kalau dari keyakinan, berdasarkan keyakinan ini yang diturunkan dari Nabi. Nabi ini siapa? Nabi siapa? Ini menurut kitab Nabi siapa yang kau ikuti caranya ibadah? Bentar. Pokoknya Nabi ini adalah orang yang diutus oleh Tuhan. Iya, Nabi siapa yang kau ikuti beribadah? Nabi siapa? Nggak penting Nabi siapa. Intinya enggak, ini ngacoknya nih Bang Iwan. Ini nggak bener nih. Kan kita kan memaparkan Bang, bukan masalah Nabi siapa. Saya kan menjelaskan. Karena harus ada tokonya bro yang dicontoh. Mesti jelas Bang. Kalau enggak kita cerita Nyi Roro Kidul aja, sama-sama pakai tumbal, sama-sama ya, ini. Saya itu mengikuti Yesus ya. Nah, ngomong dari tadi, gimana caranya Yesus mengajari Anda beribadah? Ya salah satunya itu tadi berdoa, berkorban. Caranya bagaimana? Ya berdoa ya, gimana caranya berdoa Bang? Di jam-jam apa saja? Dan di mana berdoanya? Tidak ada jam, saya rasa tempat juga tidak ada jaminan. Nah ini dia nih persoalan. Tidak ada. Ya, gini Bang, soalnya gini, kita logikakan saja. Untuk apa Tuhan memilih? Selemah itukah Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi harus disembah? Kalau begitu kenapa Yesus menyembah Tuhan? Selemah itukah? Saya tanya dulu Anda, kenapa Yesus menyembah Tuhannya? Gimana? Kenapa Yesus menyembah Tuhannya? Nah ini makanya saya bilang ini kontradiksi ya. Saya mulai pikiran saya ini sudah mulai melayang-layang. Melayang-layang atas permukaan air. Gini, melayang-layang gini. Melayang-layang dia Banyumas tuh. Melayang-layangnya begini Bang. Saya rasa adanya agama ini semakin memperusak hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Enggak, lu. Justru Karena adanya apa? agama ini mengikat kita. Karena semakin membuat timbul pertanyaan-pertanyaan sampai menggali sejarah, menemukan arkeolog begini begitu. Begini aja Noah, agama ini mengganggu kamu atau membebaskan kamu?
Sejauh ini kalau selagi masih ada perdebatan mengganggu saya rasa. Ya begitu, kalau begitu nggak usah beragama. Karena ada perdebatan gitu. Nggak, kalau gitu nggak usah beragama ya. Tuhan lemah kali Tuhan menciptakan manusia untuk berdebat mengenai ketuhanan. Oh, bukan begitu, saudara. Tuhan itu kan sesuatu yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata, sehingga Abang tahu dari mana? Tuhan itu nggak bisa kita lihat secara kasat mata. Nah, maksud saya abang tahu dari mana Tuhan nggak bisa dilihat dari kasat mata? Bisa abang buktikan? Bisa. Tuhan itu nggak bisa dilihat. Benar. Coba abang buktikan. Karena segala sesuatu yang kita lihat itu pasti ada kelemahannya. Ada kelemahannya. Ya, sementara Tuhan itu nggak mungkin punya kelemahan. Iya, oke. Nah, maka dikatakan dalam kitab di Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Di kitabnya orang Yahudi, tidak ada yang serupa dengan aku, baik di langit maupun di bumi. Ya kan? Yeremia 10 nomor 6, 2 Samuel 7, 22. Sehingga kita manusia ini mencari, dari proses mencari inilah kemudian didasari kepada kitab yang kita pegang masing-masing untuk menemukan siapa pencipta itu. Iya. Sehingga orang-orang yang tidak menggunakan ilmu tapi hanya hanya percaya dan yakin berdasarkan dogma akan ngotot tanpa ilmu. Tapi orang yang sampai pada level makrifat, mengenal esensi Tuhan itu betul-betul memahami bahwa Tuhan ini seperti ini keadaannya. Contoh misalnya, kalau Kristen itu adalah agama yang benar, yang bermasalah adalah Tuhannya. Loh, maksudnya gimana itu? Contoh gimana bermasalah Tuhannya? Contoh nih, misalnya kalau dikatakan bahwasanya Tuhan ini maha mengetahui, tapi faktanya kalau dia maha mengetahui, kenapa hukum-hukumnya hanya terikat kepada satu kaum aja kalau memang hukum itu untuk seluruh manusia? Ya. Contoh misalnya Ulangan 33 nomor 4, hukum Taurat itu hanya mengikat ke Bani Yakub. Ya. Nah, kalau itu betul bahwa hukum inilah yang akan menjadi hukum selama-lamanya sampai akhirat, sampai kiamat, lalu kemudian hukum ini yang mengikat semua manusia, dan ternyata semua manusia ini tidak semuanya Bani Yakub, berarti Tuhan yang ini adalah Tuhan yang gagal gitu loh. Gagal menjadi Tuhan dia. Kenapa? Karena dia tidak paham, dia tidak ngerti bahwa ternyata manusia yang kuciptakan itu bukan hanya Bani Yakub, tetapi ternyata hukum yang kutuliskan di sana, yang kutorehkan hanya untuk Bani Yakub, sementara hukumku berlaku untuk seluruh umat manusia. Berarti Tuhan ini tidak layak jadi Tuhan, Bang. Kecuali hukum-hukum itu memang betul-betul untuk satu kaum, lalu selanjutnya membuat lagi hukum untuk seluruh umat manusia. Itu baru Tuhan ini adalah benar-benar Tuhan. Masakan ada Tuhan yang maha mengetahui membuat suatu hukum, lontaran hukumnya untuk satu golongan saja, tapi golongan-golongan di luar kaum tersebut juga terikat. Kan lucu? Kan lucu? Hukum Taurat hanya diperuntukkan kepada Bani Yakub. Sementara umat lain yang bukan Bani Yakub bagaimana? Oh, dia juga harus turut mengikuti aturan-aturan itu. Loh, iki Tuhan atau Mas Bagio yang tidak ngerti tentang apa-apa? Artinya kalau kedudukan ini dijadikan sebagai satu sumber keimanan yang kita bukan Bani Yakub, mau tidak mau akal kita akan berkata Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu adalah Tuhan yang tidak mengetahui, berarti dia tidak layak dituhankan. Iya, karena maksud abang tadi saya ngerti kenapa harus untuk orang Israel, padahal manusia di muka bumi ini bukan orang Israel aja, kan gitu maksud abang kan? Iya. Nah, itu terus lanjut bang. Nah itu dia, itu keadaan yang ada sekarang. Sehingga saudara Noah berada antara harapan dan keputusasaan. Ikut kepada ajaran yang diperuntukkan kemudian hanya untuk Bani Israel, sementara saudara bukan Bani Israel. Dan kalau ini adalah benar adanya, maka saya katakan Tuhan yang Anda sembah itu tidak layak jadi Tuhan. Karena dia tidak mengerti tentang manusia. Masakan dia menciptakan manusia sementara dia tidak ngerti sendiri?
Bagaimana manusia itu? Apakah hanya dari satu keturunan? Bagaimana manusia itu? Apakah hanya untuk sampai kepada Bani Israel saja? Kok bisa kayak gitu loh? Nah, kecuali hukum yang datang kepada Bani Israel memang betul-betul mengikat Bani Israel saja. Barulah kemudian Tuhan mengirim penolong lain untuk seluruh umat manusia. Nah, baru itu Tuhan yang benar. Nah, itu permasalahannya. Sehingga saya sebagai muslim ini, ketika ditanya, apakah Anda beriman kepada Tuhan yang datang kepada para nabi? Beriman. Loh, kenapa Anda tidak menjalankan Torah? Torah hanya untuk Bani Israel. Kenapa Anda tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus? Loh, Yesus hanya untuk Bani Israel, Isa hanya untuk Bani Israel. Saya bukan Bani Israel, maka hukum yang berlaku pada saya adalah hukum universal. Apa itu? Islam, damai sejahtera. Karena hukum itu cakupannya untuk seluruh umat manusia. Artinya yang mewahyukan ini adalah Tuhan yang memang benar-benar Tuhan. Kenapa? Dia maha tahu, dia maha mengerti, dia menyalami apa yang ada pada diri ciptaannya. Bagaimana mungkin seorang ahli menciptakan robot tapi dia tidak ngerti tentang robotnya? Bagaimana mungkin kemudian ada sesuatu hakikat yang konon ceritanya adalah maha mengetahui tapi dia tidak mengetahui akan ciptaannya? Artinya oknum-oknum seperti ini batal demi akal untuk dituhankan. Sama seperti Yesus. Bagaimana mungkin Tuhan datang ke atas muka bumi, dia lupa kalau dirinya adalah Tuhan. Sampai dia harus lapar, sampai dia harus tidur, sampai dia harus. Ini Tuhan belum di ospek, gagal training. Dia dituhankan oleh miliaran orang, sementara dia tidak pernah kemudian mengatakan dirinya sembahlah aku. Artinya lebih hebat hamba yang menuhankan dirinya daripada dirinya sendiri. Dia tidak pernah mengatakan akulah Tuhan yang inkarnasi menjadi manusia, akulah Tuhan yang datang mengutus diriku sendiri, akulah pencipta langit dan bumi. Malah yang terjadi adalah aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, aku berkata bukan dari diriku sendiri. Ini Tuhan gagal produk. Yang membuatnya menjadi Tuhan ini orang-orang sedeng. Kenapa? Karena Tuhan tidak mungkin seperti itu. Yang namanya Tuhan itu maha mengetahui, maha perkasa, maha mencipta, maha kuasa, maha suci. Ini udah jelas-jelas makan sate besok keluar tusuk sate. Besok keluar kotoran ayam, sisa-sisa dari daging. Tapi dituhankan gitu loh. Yang mana yang salah sebenarnya? Yang menuhankannya atau Tuhannya yang kurang sekolah gitu loh. Masih butuh sekolah 600 tahun baru bisa jadi Tuhan. Atau sekali dikatakan dia benar-benar Tuhan, berarti dia lupa kalau dirinya Tuhan. Oh, dia Tuhan Bang Suma. Lalu tapi pada saat itu dia menjadi manusia. Ya sudah bukan Tuhan kalau begitu. Karena dia masuk ke dalam zona kemanusiaan, dia masuk ke dalam dimensi makhluk. Segala sesuatu yang masuk ke dimensi makhluk itu sudah pasti bukan Tuhan, tapi ciptaan. Makanya dikatakan telah menjadi daging, ya kan? Telah menjadi manusia, datang sebagai manusia, lahir. Itu sudah sinyal bagi akal manusia yang disetting oleh yang maha mengetahui untuk mengerti bahwa kalau ada esok hari yang mengajarkan engkau menyembah yang seperti ini, yakinilah dengan akalmu, itu pasti bukan Tuhan. Nah, itu. Jadi kalau kita mau merujuk kepada kekuatan akal dan loncatan berpikir, saya katakan kalau Yesus itu benar-benar Tuhan, maka saya katakan satu-satunya Tuhan di atas muka bumi ini yang gagal kemudian menjadi Tuhan adalah Yesus. Karena kenapa? Yang namanya Tuhan itu maha mengetahui. Coba Anda lihat nih, Anda lihat. Kalau Tuhan itu tidak maha mengetahui, Bung, ketika kita diciptakan sebagai apa yang diproklamirkan kemudian sebagai makhluk yang paling sempurna, kalau dia tidak mengetahui, bisa jadi seperti apa yang tertulis di dalam kitab saudara, urat di luar, kulit di dalam, daging kemudian di luar, dan seterusnya dalam proses penciptaan. Begitu juga ketika dikatakan matahari, siang, malam terjadi, matahari belum diciptakan. Nah, ini yang bermasalah, ini kitabnya atau Tuhannya?
Kalau Tuhannya benar-benar mengatakan itu, berarti itu bukan Tuhan. Jangan-jangan itu adalah setan. Karena Tuhan itu memang mengetahui. Coba Anda lihat jari Anda sekarang nih. Lihat jari-jari ini. Kalau Tuhan itu tidak mengetahui, bisa jadi yang terjadi adalah lekukan tangan kita ini nggak ada. Kemudian kulit-kulit kita ini bisa jadi berada di dalam, yang di luar adalah daging. Lalu kemudian tulang-tulangnya ini bisa 1 jari 3 tulang. Kukunya ini bisa begitu keluar dia lembek kayak daging dan seterusnya. Begitupun gigi. Gigi bisa jadi kemudian tumbuh di kuping atau apapun itu. Kenapa? Karena tidak maha mengetahui dia. Nah, sekarang faktanya adalah begitu apiknya kemudian kita dicipta. Mata, hidung, rambut, dan artinya kalau yang seperti ini aja bisa kita lihat begitu sempurna, apatah lagi esensi dirinya. Lawang kok tiba-tiba datang. Iki apa? Tuhan, pencipta kita. Iya. Loh, dilahirin sama makhluknya. Iya. Aduh, pecah ini kepala. Jadi ya Al-Quran, lagi-lagi kitab suci saya mengatakan orang yang hidup di masa Islam sudah datang itu hanyalah orang yang memperbodoh dirinya ketika ia menolak Islam. Karena Islam akal itu sejalan. Sementara agama lain di luar Islam akalnya tidak akan pernah bisa masuk ke dalam ajarannya. Itu mustahil. Jadi kalau agama kemudian disandingkan dengan akal, itu hanya cocok dengan Islam. Di luar Islam itu tidak mungkin bisa. Makanya Kristen itu kuat, Kristen itu banyak karena doktrin dan dogma, bukan karena akal. Bukan karena akal. Makanya ada seorang pendeta yang tahunan saya berdiskusi sama dia, apa yang dia katakan dengan bangganya dia mengatakan, akal itu adalah racun manusia. Orang hancur karena akal. Jadi akal itu memang racun. Maksudnya Pak? Ya, tidak boleh. Tak boleh menggunakan akal dalam beragama. Tak boleh menggunakan akal dalam bertuhan. Tak boleh. Berarti Tuhan itu gagal. Kalau ada Tuhan ingin dikenali oleh makhluknya tanpa menggunakan akal, Tuhan ini perlu belajar sekolah lagi. Suruh daftar di TK dulu. Tuhan itu justru dicapai dengan akal. Kalau ada kemudian Tuhan tidak dicapai dengan akal, itu bukan Tuhan, pasti itu bukan Tuhan. Kenapa tidak mau menggunakan akal? Karena medan atau objek yang di Tuhannya sudah tidak masuk akal, maka akalnya dimatikan. Karena lebih duluan doktrin. Begitu dia lahir, ini siapa Ma? Itu Tuhan kita, pencipta langit dan bumi. Iya. Oh, dari segala-galanya dia bersumber dari ini orang. Iya. Orang ini yang menciptakan nyawa manusia. Iya. Orang ini yang telah membuat orang itu banyak rezeki dan seterusnya. Iya. Ini yang mematikan juga. Iya. Oh, bagus. Berotot pahanya bagus, rambutnya panjang bagus ini orang. Jadi ini dia oknumnya. Iya. Karena sudah didoktrin seperti itu, begitu dia dewasa sampai kepada kematangan rasio, tidak bisa sampai kepada iman yang dia terima, maka akal dimatikan. Maka dia mengatakan, jangan pernah engkau membawa akal ketika Anda membahas agama Kristen. Jangan. Kenapa? Karena kata plesetannya adalah untuk memahami Kristen harus melampaui akal. Kalau sudah melampaui akal itu ada dua. Kalau tidak akal-akalan, gila. Itu aja. Karena sudah melampaui akal. Itu aja. Sementara mustahil. Mustahil kemudian. Akal ini dicipta untuk tidak mau sampai kepada hakikat ketuhanan. Justru kita diberi akal untuk mengetahui Tuhan yang benar itu seperti apa. Jadi hanya ada dua. Yang pertama akal-akalan, yang kedua adalah gila. Iya. Jadi itu kesimpulan saya itu di situ, saudaraku Noah. Bahwa Tuhan itu maha mengetahui, sehingga kitab suci itu selalu mengajarkan kita untuk mengasihi apa? Mengasihi Tuhan. Dengan cara apa? Dengan akal. Itu pesan Yesus tuh, kasihi Tuhan Elohim dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan apa? Akal. Tidak ada iman. Iman itu urusan belakang. Ketika kemudian kita sudah mencapai pada puncak kebenaran logika, rasio ini,
yang sampai kepada konsep ketuhanan, barulah muncul iman. Kalau makanya saya katakan iman itu hanya ada di Islam. Di luar Islam tak ada iman. Di luar Islam itu hanya yakin, percaya, itu aja. Hanya ini yang bermain ini, yakin, percaya, yakin, percaya, yakin. Tidak ada sampai kepada level iman. Karena iman itu adalah inti daripada kebenaran itu sendiri. Lalu kemudian ketika yakin dengan kebenaran yang kita dapat dengan saduran akal, itulah iman. Nah, makanya umat Islam itu tidak perlu melihat Tuhan. Tidak perlu melihat Tuhan. Karena kalau kita melihat objek, itu artinya kita yakin. Misalnya nih, saya mengambil pulpen, lalu saya bertanya, apakah Anda yakin ini pulpen? Semua orang yang masih berfungsi matanya dan akalnya akan mengatakan, yakin dong. Apakah Anda percaya ini pulpen? Percaya dong. Nah, sekarang simpan di belakang. Tanganku taruh di belakang. Apakah Anda percaya bahwa di tangan saya ada pulpen? Percaya. Yakin? Yakin. Nah, itu level percaya. Tapi bolehkah saya bertanya, apakah Anda beriman bahwa ini ada pulpen? Tidak bisa. Kenapa? Karena iman itu hanya sampai kepada sesuatu yang abstrak tapi konkret. Nah, itu susah itu untuk diketahui. Artinya gini, iman itu adalah sesuatu yang tak kita lihat tapi kita yakini, kita percayai, itulah iman. Sedangkan di Kristen mereka mengatakan percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus, itu bukan beriman itu. Umat Kristen itu tidak beriman, umat Kristen itu percaya. Yang dikatakan beriman itu orang Yahudi. Kenapa? Mereka tidak melihat Tuhan mereka, tapi mereka meyakini, mereka mempercayai. Di atas daripada dua ini disebutlah iman. Nah, oleh karena itulah kemudian saya berani mengatakan di Kristen tak ada iman. Cuman karena iman sudah di-Indonesiakan, disatu, maka bahasa itu diambil. Kristen itu levelnya adalah percaya. Kenapa mereka percaya? Karena Yahweh pernah datang menjadi manusia. Maka patokan mereka adalah barang siapa yang melihat aku sama dengan melihat Bapa. Nah, itu dia. Makanya mereka percaya. Dia lihat Yesus membangkitkan orang mati. Dia lihat Yesus kemudian membuat air menjadi anggur. Orang buta melihat. Maka dia percaya. Masuk ke Indonesia berubah menjadi iman. Padahal nggak sampai ke situ. Yang dikatakan iman itu meyakini dengan sepenuh hati apa yang kita tidak lihat itu benar-benar kita yakini, nampak, nyata, absolut. Nah, itu baru dikatakan iman. Nah, sehingga umat Islam kalau ditanya, mana Tuhanmu? Itu pertanyaan yang tidak rasio. Tuhan kok disuruh tunjukin? Sesuatu yang bisa kita tunjukkan sebagai media, objek, itu bukan Tuhan. Itu makhluk, itu ciptaan. Sesuatu yang diadakan. Segala sesuatu yang diadakan berarti berasal dari ketiadaan. Sementara Tuhan mustahil berasal dari ketiadaan. Menjadi daging, berarti berasal dari ketiadaan menjadi daging. Nah, ini dia. Konsep seperti ini ya hanya bisa diterapkan kepada orang-orang yang pernah belajar filsafat logika. Kalau tidak pernah belajar filsafat logika susah. Bisa dapat poinnya, yang penting akal yang menjadi patron untuk menelaah kata demi kata menghasilkan sebuah makna. Tapi kalau hanya ini apa sih, ngomong apa ini sih? Nah, kata-kata yang saya lontarkan coba tautkan dengan pernyataan-pernyataan Yesus tentang Tuhan. Tautkan pernyataan-pernyataan Musa tentang Tuhan. Tautkan perkataan-perkataan Daud, Salomo tentang Tuhan. Akan sampai poinnya ke situ. Wah, Tuhan itu tidak perlu dilihat. Dengan melihat kesempurnaan jasad kita ini aja, orang berakal sudah sampai kepada mengenal Tuhan. Nah, ini nggak mungkin. Yang membuat ini bapak saya nggak mungkin. Mama saya nggak mungkin. Pasti ada yang menciptakan ini semua. Inilah Tuhan. Nah, Tuhan ini dengan apiknya dia menyempurnakan. Ada kuping yang diciptakan untuk kita.
Kalau dia bisa membiaskan hakikat dirinya kepada makhluknya, maka tentu dia punya sifat mendengar. Nah, kalau dia punya sifat mendengar, dia tidak perlu mendekat ke saya untuk pasang kuping mendengarkan perkataan saya. Kenapa? Karena tentu hakikat ini memiliki unsur hakikat maha mendengar. Jadi saya tidak perlu minta dia untuk mendekat, dilahirkan, untuk kemudian pasang kupingnya mendengarkan keluh kesahku. Gak perlu. Kenapa? Karena dia adalah dimensi, di luar dimensi ciptaan. Lalu kemudian saya bisa berkata, saya bisa melihat, sedangkan saya ini adalah ciptaannya. Bias daripada kesempurnaan sang pencipta itu terbias kepada apa yang dibuat, apa yang dicipta. Nah, saya punya mata, saya bisa melihat. Berarti yang menciptakan saya ini jauh lebih hebat, memiliki penglihatan, maka disebutlah maha melihat. Nah, untuk melihat saya nih, untuk melihat saya, yang maha melihat tidak perlu datang untuk mengintip saya. Jadi saya tidak bisa mendudukkan sifat makhluk kepada dia yang bukan makhluk. Dia yang bukan makhluk pasti maha mendengar, pasti maha melihat. Lalu kemudian saya dengan dua daging di wajah, yang satu bibir atas, yang satu bibir bawah. Kemudian ada gigi, ada lidah. Gerakan lidah ini menghasilkan sebuah gelombang. Gelombang ini kemudian punya makna, keluarlah suara. Ada ritme, ada not di situ. Ini ciptaan. Saya bisa berkata, saya bisa berkarya dengan lidah saya bisa mengurai ide, gagasan dan seterusnya. Berarti yang menciptakan saya ini, hakikat ini, lebih mampu lagi berkehendak, lebih mampu lagi berkarya, lebih mampu lagi mengatur, lebih mampu lagi menginstruksikan segala sesuatu. Saya aja bisa menginstruksikan orang untuk bekerja, bagaimana dia? Maka dia tidak perlu datang kemudian memecahkan kuping saya untuk berbicara. Cukup melalui kitab suci dia menyampaikan pesan. Nah, maka kemudian ketika saya menyadari yang menciptakan saya melihat, yang menciptakan saya mendengarkan, yang menciptakan saya punya kehendak, maka tugas saya kemudian adalah bukan mencari dia, bukan mencari wujudnya, bukan mencari bentuknya, bukan mencari fisiknya, tetapi mencari apa yang membuat dia senang, apa yang membuat dia ridho, apa yang membuat dia sayang samaku. Aku bisa menemukan itu di mana? Oh, dia punya ide, dia punya gagasan, dia punya perintah, dia punya kalam, dia punya firman, dia punya titah. Titahnya di mana? Di kitab suci. Jadi, saya harus kontak dengan hakikat tersebut. Saya harus kemudian melakukan interaksi dengan hakikat tersebut. Cukup dengan ibadah. Bukan membuatnya karikatur, menggantungkan di leher, membuatnya di rumah ibadah, menyimpannya di rumah. Bukan seperti itu. Karena yang seperti itu sudah jatuh pada standar makhluk ciptaan. Dari sesuatu menjadi yang tidak ada menjadi ada. Jadi umat Islam ketika kemudian beribadah, tidak perlu kemudian membayangkan makhluk. Cukup dengan khusyuk menyadari saya lagi menghadap kepada Sang Maha Melihat, Sang Maha Menciptakan, Sang Maha Mendengarkan. Memuji Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang maha mendengar, mendengar enggak? Mendengar. Yang maha melihat, melihat enggak? Melihat. Yang maha mengetahui, tahu enggak apa yang saya lakukan? Tahu. Maka poin demi poin kemudian saya dilihat sebagai ciptaannya yang berserah diri kepada perintah-perintahnya. Tuhan-Tuhan yang lain, ada yang berbentuk sapi. Kira-kira kalau dia panggil, mendengar enggak Tuhannya? Ada yang berbentuk manusia, ada yang mendengar enggak Tuhan? Tidak. Makanya umat Islam itu kalau ada tuduhan menyembah batu itu bahlul. Karena yang disembah umat Islam itu adalah hakikat yang maha melihat, hakikat yang maha mendengar, hakikat yang maha berkehendak, yang maha kuasa, maha perkasa. Berarti dia bukan masuk level makhluk ciptaan.
Batu ini apa? Lebih baik menyembah kemudian manusia daripada menyembah batu. Ternyata itu adalah unsur perintah. Apabila engkau ingin kemudian menyembah, arahkan wajahmu. Oh, ini adalah perintah yang hakikat pencipta. Nah, inilah sekelumit pengetahuan tentang filsafat logika dalam mencari tentang Tuhan. Tidak perlu kemudian Tuhan itu datang, karena kalau dia datang berarti itu makhluk. Segala sesuatu yang berasal dari Tuhan itu makhluk, apapun itu makhluk. Kecuali sifat yang melekat pada diri Tuhan, itulah dia hakikat. Makanya kalau dikatakan segala dia dari pada mulanya firman itu bersama-sama Tuhan, firman itu adalah Tuhan. Kemudian firman itu menjadi daging. Firman yang dimaksud ini bukan Tuhannya, tapi ide gagasannya, sehingga menjadi apa yang sesuai yang dia kehendaki. Saya kira begitu, saudara-saudara sekalian. Jadi kita tidak perlu kemudian mengada-adakan Tuhan, karena Tuhan itu sudah ada, meskipun kita tidak bisa melihatnya. Tetapi dengan melihat alam semesta ini, orang yang punya akal sudah menyadari pencipta langit dan bumi itu pasti ada. Itu pasti ada, gak mungkin tidak. Nah, Tuhan tidak mungkin punya kelemahan, Tuhan tidak mungkin tidak maha mengetahui, Tuhan tidak mungkin ceroboh, Tuhan tidak mungkin sesuai dengan sifat-sifat makhluk. Intinya di situ. Sehingga ketika ada kitab yang dianggap suci, penuh dengan kesalahan, penuh dengan kontradiksi, yakin dan percaya itu tidak berasal dari Sang yang Maha Mengetahui. Karena Sang yang Maha Mengetahui mustahil ada cacat, mustahil. Nah, sedangkan kalau kita lihat lembaran-lembaran, kemudian ada siang, ada malam, sementara matahari sebagai sumber terjadinya rotasi yang mengakibatkan terjadinya siang malam itu belum dicipta, maka ini menandakan buku tersebut tidak layak untuk disandingkan dengan akal sehat manusia, kecuali akal-akalan atau yang tadi pura-pura sakit, gila. Begitu teman-teman sekalian, silakan. Mantap. Udah jelas banget sih itu mestinya. Ini baru jam 1.24. Oh, jadi kayaknya masih sejam setengah lagi nih, jam 3. Iya. Silakan. Abang mau sahur apa gimana, Bang? Saya belum. Saya sahurnya biasa jam 4. Oh. Ini ada yang di bawah mau naik apa gimana nih? Iya, host udah tidur kali ya. Host? Oh, enggak ada katanya. Nggak ada. Nih kayaknya Bang Noah udah jinak. Enggak, saya hanya mendengarkan aja, Pak. Saya hanya mendengarkan. Siap. Karena jujur aja ya, saya pribadi saya banyak mendengarkan ceramah-ceramah dari ini Ustadz Buya Syakur, mungkin abang pun pasti tahu. Jadi itu pemaparan beliau itu sangat masuk ke akal dan ke logika. Karena memang mestinya gitu nggak sih, Bang? Memang mesti Tuhan itu ngasih kita akal kan untuk dipakai, bukan untuk. Ya. Ya, tapi penjelasan beliau itu jauh lebih masuk akal. Memang iya, karena dia tidak selalu memprioritaskan agama tertentu. Itu yang saya suka dari, walaupun dia seorang ustadz gitu ya, seorang kiai haji Buya Syakur ya, yang diakui ulama di Indonesia, tapi dia tidak selalu memaparkan bahwasanya agama yang dia anut itu adalah agama yang benar. Itu saya sangat senang gitu. Bukan masalah toleransinya, tapi memang pemahamannya itu betul-betul pemahaman tingkat tinggi. Jadi itu yang selalu bertentangan di hati pikiran saya, dan selalu bertentangan dengan masalah perdebatan-perdebatan ini, begitu, Bang. Menurut abang, kekristenan abang atau yang abang pegang sekarang itu make sense, Bang? Masuk akal atau? Kalau menurut pemahaman Ustadz Buya Syakur ya, saya sendiri jujur aja saya ngambil. Ya, ini menurut abang? Enggak, ini saya nggak bisa menurut saya karena saya perlu belajar kan gitu. Itu ya masuk akal gitu, Bang.
Iya, tapi menurut Maksud abang, agama abang itu ungkapannya Buya Sakur ini apa? Yang mana lah bang ya? Banyak ini videonya Buya Syakur ini, sampai saya download malahan biar tersimpan di HP. Nah, karena saya takut dihapuskan di YouTube. Banyak Dia ini, mengatakan Ustaz. bahwa semua agama itu baik, sama. Oh, bukan masalah semua agama baik atau sama. Sekarang bukan karena masalah agamanya bang. Cara manusia itu gimana ya? Ini sebentar ya. Saya putar nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. DM aja bang. Nanti kita masa nobar di sini. Abang ngajak kita nobar. Oh ya udah bang, bisa deh. Ya. Ya. Bukan maksudnya ini. Termute. Gimana bang? Ini ya poinnya. Maksudnya masa abang nggak bisa ngasih tahu poinnya aja gitu. Intinya agama itu nggak bisa membawa kita kepada Tuhan. Waduh. Jadi yang membawa kita kepada Tuhan itu apa? Itu iman kita bang. Iman. Nah, Iya, itu dia lagi tadi yang saya jelaskan. Iman itu bukan bergantung kepada agama. Tapi Iya, iman itu bergantung kepada diri kita sendiri. aduh, Ya memang itu benar bang. gitu. Jadi Ya, itu menurut benar. saudara seperti agama saudara kita yang lain yang menuhankan sapi misalnya, itu benar? Gimana? Yang menuhankan sapi. Ya itu kalau itu menuhankan sapi ya udah beda lah, bang ada aja. Lah tadi katanya bukan agama yang tapi iman. Iya iman bang. Nah, imannya mereka mengatakan bahwa sapi itu adalah inkarnasi dewa. Itu agama apa itu? Ya adalah biasa cuci kaki sapi, sujud di sapi. Itu ya Hindu Buddha ya. Iya, malah kotorannya pun diambilnya. Wah, nggak Iya, tahu. itu Hindu itu. Iya kalau itu kita nggak tahu bang ya. Saya nggak berani mengatakan. Jangan-jangan ada agama Hindu dikira saya menghujat. Tadi Anda mengatakan tidak menyelamatkan, yang menyelamatkan iman. Nah, kalau iman mereka mantap tentang itu gimana ceritanya? Iya memang ya intinya gitulah bang. Yang saya tampung dari ceramah-ceramah Ustadz ini ya, Ustadz Buya Syakur ini. Saya jadi penasaran nih Bang Zuma. Ya gimana nih? Bagian yang dia mau putar tadi. Dan yang komen-komen juga. Coba putar biar kita paham. Iya coba. Nah, coba deh kita putar. Nih, jadi kita Karena nobar. ada bantahan saya untuk saudara Sakur ini. Iya, Ada di YouTube bantahan. setahu saya juga Buya Sakur ini agak ini juga. Agak-agak. Ada video saya itu 2 untuk bantah beliau. Karena Silakan, saudara beliau ada minta maaf beberapa kali juga atas narasi-narasinya, makanya coba deh Bang Noah. Sebentar bang ya. Dia sempat mengatakan kalau di Ka'bah itu ada ini. Iya, di dalamnya ya. Dia pernah minta maaf tuh soal itu. Udah meninggal Januari kemarin meninggal. Iya, silakan. Poinnya aja Bang yang langsung ini. Dibesarin poinnya, Mas. bentar saya cari bentar. Bayangkan si milat Ibrahim wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah sudah. Saya nggak bilang ini statement nyeleneh. Ini beliau ini diakui loh bang. Terus kenapa lo berdasarkan itu? Diakui Bukan. oleh pengikutnya. Silakan tampilkan aja dulu
Saya ingin menanggapi pernyataan beliau itu. Pasti keliru. Pernyataan beliau yang agamanya dibanding dengan orang yang berserah diri wajahnya yang nilai kepada Allah, wa muhsinun, berserah diri dan dia berbuat baik, wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan mengikuti millat Ibrahim. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, Allah sudah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, semua adalah milik Allah. Wa kana Allahu bikulli syai'in muhita, Allah sangat meliputi segala apapun di dunia ini. Nah, di sini yang perlu saya ingatkan, mereka itu yang masuk surga itu man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah. Agama mana yang paling baik? Agama yang berserah diri lalu berbuat baik. Jadi artinya di sini ada sedikit penafsiran yang perlu diluruskan sekali. Saya sudah pernah konfirmasi dengan Pak Quraisy itu juga. Saya katakan, ini kan di banyak sekali ayat yang menyatakan bahwa nanti pada akhirnya mah semua agama ini kan buatan Tuhan semuanya. Apa ada di dunia bukan buatan Tuhan? Ada nggak sesuatu yang terjadi tidak dibuat Tuhan? Ada kan? Nasrani coba bikin, Yahudi yang bikin, Hindu, Buddha, Sunda Wiwitan, Kejawen, Abangan, semuanya buatan Tuhan kok. Kenapa dibuat begitu? Ya sengaja biar rame, namanya nggak boleh. Nah, lalu pada akhirnya nanti bagaimana? Yang selamat siapa? Allah mengatakan, innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna wan nasara wal majus wal ladzina asyraku. Orang yang beriman, Yahudi, Paseban, Nasrani, Majusi, orang-orang yang menyembah berhala, mana yang selamat? Innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Allah yang menentukan siapa yang selamat di antara mereka nanti di hari kiamat. Bukan sekarang, bukan kamu yang menentukan neraka. Memangnya kamu Tuhan? Oke? Allah sengaja bikin umat berbeda-beda. Waja'alakum syu'uban Itu wa tafsiran dia sendiri itu. berbagai macam. Oke, udah. Saya tanggapi ya. Jadi orang ini nyeleneh kali gitu. Dia hanya menginginkan jempol dari orang-orang di luar Islam dengan cerita-cerita seperti itu. Yang diterang sabar dulu. Gini, dia berceramah bukan di depan orang Islam, di depan orang Kristen, Bang. Dia berceramah di depan umat Muslim sendiri gitu. Dan iya, tahu. Saya ngerti itu pengikutnya. Nah sekarang begini, bagaimana dengan pernyataan Al-Quran? Allah sendiri yang menetapkan. Jadi kalau dikatakan Allah sudah menentukan, Tuhan yang nanti menentukan, berarti dia tidak belajar gitu loh. Tuhan sebenarnya sudah menggariskan mana yang sesat, mana yang benar. Tuhan sudah menggariskan itu. Maka kalau dikatakan nanti di akhirat kemudian Tuhan menentukan ini yang selamat, ini yang tidak, memang betul. Tuhan tidak akan pernah ingkar terhadap janji. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Memang betul, kita tidak bisa mengatakan Noah kamu neraka, ini kamu neraka, ini kamu neraka. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa tahu besok, lusa, bulan depan, tahun depan Noah bisa jadi beriman kepada Allah. Makanya dikatakan innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah wal yaumil akhir. Tapi ini yang dimaksud di sini adalah orang-orang Yahudi yang hidup pada zamannya ketika Nabi Musa datang kepada mereka mengajarkan tentang Torah.
Nasrani ada orang yang ketika datang Nabi Isa mengajarkan kepada mereka tentang hikmat Injil. Orang yang taat kepada Nabi Musa pada zaman Nabi Musa, orang yang taat pada Nabi Isa dan taat kepada Musa pada zaman Nabi Isa diselamatkan oleh Allah. Tetapi orang yang taat kepada Nabi Musa, orang yang taat kepada Nabi Isa, datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia mengada-adakan kebohongan, menolak daripada itu. Wa man azzama mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ila Islam. Kata Allah apa? Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Mereka ini adalah orang-orang zalim. Tahu Islam sudah datang, masih saja tetap kemudian beriman kepada yang Nabi Musa bawa. Padahal kaumnya Nabi Musa diajak untuk beriman kepada Islam. Nah, datang si Buya Sakur mengatakan orang Yahudi, orang Nasrani. Ya, itu dulu Pak D. Ketika Islam itu datang, Allah malah mengatakan siapakah mereka yang mengadakan kebohongan setelah Islam itu datang. Jadi tak ada itu. Di luar Islam ketika diajarkan seperti itu sama halnya membuat saudara-saudara kita di luar Islam semakin tersesat. Tak boleh. Ajaran Allah itu cuma satu, yaitu keselamatan, damai sejahtera. Nah, saudara Buya Sakur tadi mencoba untuk mendapatkan jempol dari umat lain. Tak begitu. Dia lebih mengedepankan kemudian orang daripada Tuhannya. Tuhannya sendiri mengatakan tidak ada keselamatan kepada orang kafir kecuali mereka yang bertaubat. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika dia membawa Nabi Ibrahim alaihissalam, justru di situ Allah mengatakan wa man yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsah. Siapakah mereka yang kemudian membenci ajaran Nabi Ibrahim? Hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Nah, orang yang memperbodoh diri sendiri itu zalim. Sementara orang zalim itu neraka. Wa man azzama mimman iftara 'alal kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam wallahu la yahdil qaumaz zalim. Orang-orang zalim itu neraka tempatnya. Memang Tuhan yang menentukan bahwa si fulan, si A, si B, si C, iya memang. Tapi yang masuk neraka itu zalim, yang masuk neraka itu kafir, yang masuk neraka itu munafik. Tuhan nanti yang menentukan. Kamu yang munafik, kamu yang zalim, kamu yang kemudian kafir ketika kamu hidup. Ini buktinya. Ini amalan-amalanmu. Ini loh amalan-amalanmu ketika kau hidup. Munafik kan? Ya. Kamu fasik kan? Ya. Kamu zalim kan? Ya. Ini amalanmu, tak bisa lagi kau sembunyikan. Maka kemana perginya? Neraka. Sebelum itu terjadi, Pak Ustaz Zakur, Kiai ulama besar, ingatkan sesama manusia kita, A adalah A, B adalah B. Jangan abu-abu hanya untuk jempol. Tak bisa begitu. Yang jadi hak gini adalah hak, batil tetaplah batil. Saya nggak terima dengan pernyataan beliau. Itu masih perlu belajar banyak dia. Jadi gini Bang, ini di agama Islam, apakah ajaran membunuh itu ataupun membunuh itu berdosa? Membunuh berdosa kalau tidak dilalui dengan syarat pembolehan. Syarat pembolehan maksudnya? Contoh, ada anak membunuh orang tuanya. Ya. Ya. Maka hukumnya kalau Islam, anak itu harus dibunuh. Oh. Yes. Jadi kalau yang membolehkan ini, maksudnya? Abang bilang tadi itu kalau diperbolehkan. Ya Allah kan yang mengatakan itu. Dalam perang orang yang membunuh, boleh membunuh. Ada masa di mana pembunuhan itu boleh dilakukan kalau dia sudah memenuhi syarat daripada perintah-perintah Tuhan. Boleh. Nabi Musa membunuh. Bahkan Nabi Musa alaihissalam diperintahkan, jangan kau biarkan apapun yang bernapas. Mau dia hewan, mau dia tumbuhan, matikan semua. Itu perintah Tuhan. Nah, kalau ada perintah Tuhan seperti itu, ya kita harus tunduk. Kenapa demikian? Kematian dan kehidupan itu adalah hal kecil bagi pencipta. Berarti itu karena membunuh itu bukan sifat Tuhan, Bang. Loh, kenapa bisa? Apakah ada yang pernah mengatakan Tuhan itu ya oke, pertama Tuhan adalah sang pencipta langit dan bumi. Itu Yes. diakui semua manusia. Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang.
Itu diakui semua manusia. Adakah yang mengakui Tuhan itu maha pemberi segala bencana ataupun maha pemberi kejahatan? Pembunuhan itu kan kejahatan. Siapa bilang? Berarti pembunuhan bukan kejahatan. Tergantung aspeknya. Justru kalau kita membiarkan pembunuhan tanpa melakukan pembunuhan bisa menghasilkan satu unsur kejahatan. Contoh, Anda melihat anak membunuh ibunya, Anda tersenyum aja. Pemerintah tersenyum-senyum aja, tak memberi hukum, tak memberikan ganjaran. Apa yang terjadi? Akan menjadi bencana bagi orang lain. Menjadi apa? Oh, ternyata membunuh ibu sendiri, tidak minta kasih uang jajan, tidak dikasih, minta uang jajan, tidak dikasih, ternyata itu adalah hal sepele. Apa yang terjadi? Bunuh ibu. Besok terjadi lagi bunuh ibu. Besok terjadi bunuh ibu. Kenapa? Karena tidak ada ketegasan dari Tuhan. Itu bencana itu. Maka pembunuhan yang terjadi terhadap hukum bunuh, nyawa balas nyawa, itu adalah kemudian cara efek yang sangat mujarab untuk menghentikan tabiat manusia yang suka menang sendiri. Kenapa demikian? Karena manusia dicipta untuk berkuasa terhadap manusia lain. Berarti berhak dong manusia menghakimi manusia, gitu maksudnya ya Bang ya? Makanya ada yang dikatakan pemerintah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri, dan taatlah kepada pemimpin. Nah sekarang kita dipimpin oleh pemimpin apa nih? Kalau pemimpinnya mengatakan penjarakan, penjarakan. Kalau pemimpinnya mengatakan hukum mati, hukum mati. Nah itu dia makanya. Jadi Tuhan itu ada ungkapan yang keliru di Kristen. Makanya itu maksud saya itu bukan sifat Tuhan Bang. Menyuruh membunuh ataupun memperbolehkan membunuh itu bukan sifat Tuhan. Astagfirullahaladzim. Coba Anda lihat di dalam kitab yang Anda gunakan, nyawa balas nyawa itu siapa perintah itu? Siapa perintah tuh? Ulangan 19 nomor 21 itu perintah siapa? Itu jangan engkau merasa sayang kepadanya sebab berlaku nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti gigi, kaki ganti kaki. Itu perintah siapa? Makanya ketika ada yang ayat-ayat seperti itu kontradiksi dengan pemikiran saya. Karena apa? Yang saya tahu Tuhan itu maha pengasih dan maha penyayang. Nah, jadi, justru itu. Abang, hal ini, saudara, apapun ceritanya Bang, yang namanya hal membunuh, apapun alasannya itu salah. Gitu. Iya. Oke. Sekarang begini. Anak-anak Adam membunuh nggak? Ya. Anak Adam, Habil dan Kain saling bunuh nggak? Iya, iya. Siapa yang Anda salahkan di situ? Ya Tuhan lah. Ah, Tuhan yang salah kan? Apa pantas Tuhan disalahkan? Ya, ketika Tuhan tidak mengajarkan kasih sayang sesuai dengan jati diri Tuhan, bahwasanya Tuhan adalah Sang Pengasih dan Penyayang, itu salah. Berarti pada kasus ini Anda beriman bahwa pada kasus ini Tuhan itu salah gitu. Salah ketika Tuhan memperbolehkan manusia untuk saling membunuh. Itu bukan memperbolehkan. Ini kodrat. Ini kodrat ini. Ternyata salah satu di antara dua bersaudara ini ada yang dibunuh. Siapa yang Anda salahkan? Ya Tuhan, kenapa Tuhan membiarkan hal itu terjadi? Nah, sekarang apa hak Anda menyalahkan pencipta? Karena pencipta sendiri itu adalah Sang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu tidak sesuai dengan sifat Tuhan. Nah, berarti gagal dia menjadi pencipta kan? Intinya apa yang terjadi di muka bumi ini itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Oke, Tuhan sekarang kalau Tuhan sudah salah menurut saudara, lalu yang benar siapa? Anda? Bukan. Kan Tuhan sudah salah. Jadi yang benar siapa? Nggak tahu siapa yang benar Bang. Nah, itulah hebatnya orang manusia ini. Dia tidak tahu bahwa yang maha berkehendak itu adalah Tuhan. Kira-kira kalau sekarang Tuhan mengambil paha Anda sebelah, Anda mau mengatakan apa? Nggak ada. Ya sudah. Inilah yang dikatakan Tuhan maha berkuasa, Bung. Anda selalu mengatakan Tuhan maha berkuasa. Nah, kalau Tuhan membuat aturan, siapa kita ini? Lawang kita dicipta aja kita tidak pernah promo dulu. Kita tidak pernah dulu negosiasi. Tuhan, ya
ciptakan aku di tahun sekian ya. Oh iya, jadi perempuan ya. Ya, jadi laki-laki ya. Ya. Gak ada itu. Tuhan seketika menciptakan, membuat apa yang dia kehendaki. Namanya juga Tuhan. Berarti Terus kita datang memprotes. Oh, kamu salah Tuhan. Wah, ini Firaun ini. Karena setiap sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan itu pasti ada hikmah di balik semua itu. Nah, sekarang begini Saudara Noah. Kenapa saya ngambil data-data itu? Saya ingin saudara itu punya pandangan yang loncatan pikiran yang lumayan bagus. Jadi gini, yang kita lihat dari kitab suci kita, Kain Habil melakukan pembunuhan satu sama lain. Ternyata unsur apa yang menjadi di sana? Tuhan telah menyatakan kemudian baik di Al-Quran maupun di kitab yang Anda genggam, Tuhan memberikan kemudian keadaan di mana iblis dan keturunan Adam akan tetap bermusuhan sampai kiamat. Tuhan bersumpah, iblis bersumpah akan menyesatkan manusia. Sehingga di dalam kitab saudara apa yang dikatakan? Aku akan membuat permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Iblis inilah yang kemudian membuat manusia yang lain menjadi iblis dan membunuh sesamanya manusia. Bukan Tuhan, tapi iblis yang datang kemudian mempengaruhi orang lain untuk membunuh orang lain. Maka Tuhan memberikan penggarisan, barang siapa yang membunuh, bunuh. Barang siapa yang membutakan mata orang, butakan matanya. Barang siapa yang menjatuhkan giginya orang, jatuhkan giginya. Ulangan 19 nomor 21. Dengan demikian kemudian orang akan terem. Saya tidak boleh bunuh. Kenapa? Kalau saya dibunuh, saya juga dibunuh. Artinya pembunuhan menjadi hilang. Mencopot mata orang akhirnya hilang. Mencuri akhirnya hilang. Kenapa? Karena ada patron yang tidak boleh dilanggar. Kapan dilanggar? Tanggung akibatnya. Itu maksudnya. Kenapa bisa demikian? Karena iblis tidak akan pernah tenang sebelum anak keturunan Adam semuanya dibungkus, dibopong ke neraka. Jadi kalau Anda mengatakan berarti ya, Tuhan salah karena dia membolehkan. Tidak salah. Manusia yang sudah diciptakan di atas muka bumi ini harus menanggung apa yang menjadi aturan Tuhan. Bahwa di sekeliling manusia, bahkan Galatia 5 ayat 16 sampai yang ke-26 mengatakan bahwa hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pecinderaan oleh roh pencemah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Tetapi buat roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, jangan kita saling menentang dan saling mendengki. Ya, dalam kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara mengajarkan kita bahwa kita harus menjauhkan diri seperti yang disampaikan tadi, bahwa dalam percabulan, pencemaran, iri hati,
fitnah. Ya, mari kita menjauhkan diri kita dalam hal itu, karena tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, dari debat yang sudah kita saksikan dan sudah kita dengarkan bersama, banyak orang yang menyampaikan sesuatu pernyataan mereka sesuai dengan pemahaman mereka tentang Yesus. Tetapi itu salah. Karena kenapa? Kembali lagi kita kepada Alkitab. Alkitab menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui Dia, yaitu Yesus. Maka dari itu percaya kepada Yesus, maka hidup akan selamat. Dan kalau tidak percaya Yesus, engkau akan binasa. Maka dari itu bertobat dan percayalah kepada Yesus. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Sampai jumpa.